Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat anak-anak belajar di dalam suatu proses pembelajaran. Bahkan, kita saat ini juga sedang menjalankan proses pembelajaran. Akan tetapi, di dalam proses pembelajaran terdapat proses yaitu berpikir. Seperti halnya dalam mengerjakan suatu soal di dalam tugas, kita melakukan suatu langkah-langkah pemikiran untuk menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah di dalam soal tersebut. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan proses berpikir itu sendiri? Nah, di dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 beranggotakan Lika Rohmawati absen 19, Kurnia Hartana Ar-Rohma absen 20, Cindy Safira Wilista absen 21, Tria Nur Rahma absen 22, Tara Astrea absen 23 akan menjelaskan materi tentang bab berpikir di dalam psikologi pendidikan, yaitu tentang definisi berpikir, jenis, tipe, dan pola berpikir, mengidentifikasi cara berpikir seseorang, proses berpikir, teori-teori tentang berpikir, dan pengaruh berpikir dalam belajar. Maka dari itu, mari kita simak dan perhatikan materi yang akan dipresentasikan. Definisi berpikir. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide-ide atau pengaturan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Menurut Khadijah, berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item. Sedangkan menurut Trevor, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Jadi, berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Singkatnya, kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki. Berpikir juga merupakan suatu proses simbolis atau representasi mental untuk memanipulasi informasi, untuk memecahkan masalah tertentu, dan menghasilkan ide-ide kreatif. Selain itu, berpikir juga dapat disebut sebagai pemecah masalah. Berpikir merupakan proses mental yang dilakukan manusia untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif. Jadi, yang dimaksud di sini, berpikir bukan hanya melibatkan pengetahuan yang telah ada, tetapi juga untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang akan didapat. Jenis, tipe, dan pola berpikir. 1. Jenis berpikir. Morgan DKK membagi jenis berpikir menjadi 2, yaitu berpikir autistik dan berpikir langsung. Berpikir autistik adalah proses berpikir yang sangat pribadi menggunakan simbol-simbol dengan makna yang sangat pribadi. Contohnya adalah mimpi. Sedangkan berpikir langsung adalah berpikir untuk memecahkan suatu masalah. 2. Tipe berpikir. De Bono mengemukakan 2 tipe berpikir, yaitu 1. Berpikir vertikal atau berpikir konvergen, yaitu tipe berpikir tradisional dan generatif yang bersifat logis dan matematis dengan mengumpulkan dan menggunakan informasi yang relevan. Cara berpikir konvergen adalah pola berpikir seseorang yang lebih didominasi otak kiri, di mana seseorang didorong untuk menemukan jawaban yang benar atas suatu permasalahan.
Cara berpikir konvergen secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Vertikal, B. Konvergen, C. Sistematis struktur, D. Logis rasional empiris, E. Dependen, F. Teramalkan. 2. Berpikir lateral atau berpikir divergen, yaitu tipe berpikir selektif dan kreatif yang menggunakan informasi bukan hanya untuk kepentingan berpikir tetapi juga untuk hasil dan dapat menggunakan informasi yang tidak relevan atau boleh salah dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan yang tepat. Cara berpikir divergen adalah pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh fungsinya belahan otak kanan sesuai dengan fungsi kerja otak kanan. Berpikir secara divergen adalah cenderung lateral, tidak rasional, lebih banyak berurusan dengan gambar intuisi yang menyatukan berbagai ide terpisah ke dalam suatu ide baru yang utuh. Cara berpikir divergen secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Lateral, artinya memandang suatu persoalan dari beberapa sisi. B. Divergen, menyebarkan ke berbagai arah untuk menemukan banyak jawaban. C. Holistik sistematik, bersifat menyeluruh global. D. Intuitif imajinatif. E. Independen. F. Tidak teramalkan. Dengan demikian, baik tipe berpikir vertikal maupun lateral, keduanya sama-sama dibutuhkan. Bahkan sebenarnya keduanya saling melengkapi, tergantung pada tujuan berpikir. Berpikir vertikal mengembangkan gagasan yang dibangkitkan oleh berpikir lateral. 3. Pola berpikir. Menurut Kartini Kartono, ada 6 pola berpikir, yaitu 1. Berpikir konkret, yaitu berpikir dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat tertentu. 2. Berpikir abstrak, yaitu berpikir dalam ketidakberhinggaan sebab bisa dibesarkan atau disempurnakan keluasannya. 3. Berpikir klasifikatoris, yaitu berpikir mengenai klasifikasi atau pengaturan menurut kelas-kelas tingkat tertentu. 4. Berpikir analogis, yaitu berpikir untuk mencari hubungan antar peristiwa atas dasar kemiripannya. 5. Berpikir ilmiah, yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. 6. Berpikir pendek, yaitu lawan dari berpikir ilmiah yang terjadi secara lebih cepat, lebih dangkal, dan seringkali tidak logis. Mengidentifikasikan cara berpikir seseorang. Cara berpikir adalah refleksi dari perbedaan individual dalam memproses informasi serta penggunaan strategi untuk merespon stimuli atau memecahkan masalah. Orang diklasifikasikan sebagai individu dengan cara berpikir divergen atau konvergen. Edwin Wiesel mengemukakan bahwa setiap individu berbeda dalam merespon suatu tugas yang sama. Misalnya, dari sejumlah anak yang dihadapkan pada objek stimuli, kemudian diminta untuk mengelompokkan objek itu menurut karakteristik yang dimiliki, maka akan terbentuk setidaknya 3 model kelompok anak, yaitu 1. Anak yang melakukan pengelompokan secara deskriptif, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri-ciri konkret seperti apa yang nampak dalam bentuk yang teramati. 2. Anak yang melakukan pengelompokan secara analitis, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri-ciri abstrak dari objek yang diamati seperti fungsi dan kedudukannya. Yang ketiga, anak yang melakukan pengelompokan secara rasional atau tematik, yaitu pengelompokan berdasarkan hubungan fungsional antar objek. Dari ketiga model ini dapat diidentifikasi tentang cara berpikir anak. Anak yang bekerja dengan cara pertama diklasifikasikan sebagai individu yang cenderung berpikir secara konvergen, sedangkan model kedua cenderung moderat dan model ketiga cenderung divergen. Berbeda dengan Edwin Wiesel, Good and Borothy yang mengutip pendapat Siegel and Cook menyatakan bahwa cara berpikir dapat diidentifikasi dari dimensi di dalamnya, yaitu 1.
perhatian terhadap ciri global dari stimuli detail. 2. Membedakan stimuli ke dalam kategori besar atau luas dan kategori kecil atau sempit. 3. Kecenderungan mengklasifikasi unsur karakteristik yang teramati. 4. Berperilaku cepat, impulsif lambat, seksama dalam menghadapi masalah. 5. Berpikir intuitif, induktif logik, deduktif. Dan keenam, cenderung menentukan struktur apa yang dirasakan, memberikan persepsi untuk diinstruksikan dengan ciri-ciri khusus dari stimuli yang dipengaruhi oleh sumber lain. Dari dimensi-dimensi ini, orang dapat diidentifikasi kecenderungan cara berpikirnya. Apakah cenderung berpikir secara divergen atau secara konvergen? 1. Orang yang cenderung berpikir secara divergen akan bersifat global sistemik, mengklasifikasi objek berdasarkan ciri atribut fungsional, cepat bertindak dan impulsif, berpikir secara intuitif dan induktif, serta mempersepsi stimuli dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, orang yang cenderung berpikir secara konvergen akan menunjukkan proses kerja kognisi yang lebih bersifat detail terstruktur, mengklasifikasi objek berdasarkan ciri-ciri yang teramati, lambat bertindak tetapi seksama, logis deduktif, dan mempersepsi stimuli dalam konteks spesifik sesuai dengan apa yang diterima atau yang telah dirasakan. Adapun dimensi yang dimaksud adalah 1. Orientasi perhatian. Artinya, bagaimana individu mengarahkan perhatian terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah cenderung bersifat global, sistemik, totalitas, atau justru cenderung bersifat detail, sistematik dengan menekankan pada ciri-ciri spesifik dari objek. Yang kedua, pola pembedaan stimuli. Artinya, bagaimana individu melakukan klasifikasi terhadap objek. Apakah cenderung mengklasifikasi suatu objek dalam konteks yang lebih luas dan abstrak, atau cenderung lebih spesifik dan real? Yang ketiga, pola atau arah proses pemecahan masalah. Artinya, bagaimana seseorang melakukan proses pemecahan suatu masalah. Apakah cenderung dilihat dari beberapa sisi, secara tidak teratur, melompat-lompat untuk menghasilkan banyak kemungkinan jawaban, atau justru cenderung hanya dilihat dari satu sisi, secara bertahap dan terfokus pada satu jawaban yang dinilainya paling tepat. Yang keempat, fleksibilitas atau kelenturan ide. Artinya, bagaimana seseorang memandang suatu persoalan. Apakah cenderung tidak selalu terikat struktur yang ada, mempunyai kebebasan dalam memandang suatu persoalan. Nah, proses berpikir untuk menghadapi suatu persoalan membutuhkan keduanya, yaitu divergen dan konvergen. Fungsi divergen diperlukan untuk menghasilkan kemungkinan jawaban yang sebanyak-banyaknya. Sementara pemikiran konvergen diperlukan untuk memberikan penilaian secara kritis, analitis terhadap hasil pemikiran divergen sehingga dicapai kebenarannya. Proses berpikir. Pengertian dari proses berpikir yaitu suatu proses kegiatan yang menggunakan akal seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang tersimpan dalam memorinya. Proses itu dapat berupa menggabungkan, menghubungkan, membandingkan, menggolongkan, serta memutuskan. Dalam berpikir, terdapat 3 proses yang harus dilaluinya. Di antaranya yaitu: pertama, proses pembentukan pengertian, kedua, proses pembentukan pendapat, dan ketiga, proses pembentukan keputusan. Yang pertama, proses pembentukan pengertian. Dalam proses pembentukan pengertian ini, kita menghilangkan ciri-ciri umum dari sesuatu sehingga tinggal ciri khas dari sesuatu tersebut. Dalam pembentukan pengertian dibentuk melalui beberapa tingkatan, yaitu menganalisis ciri-ciri dari objek yang sejenis, membandingkan ciri tersebut untuk menemukan ciri-ciri yang sama, dan mengabstraksikannya. Kemudian yang kedua, proses pembentukan pendapat. Dalam proses pembentukan pendapat ini, pikiran kita harus menggabungkan beberapa pengertian sehingga menjadi tanda masalah tersebut.
Proses pembentukan pendapat ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pendapat afirmatif atau positif, pendapat negatif, dan pendapat modalitas atau kemungkinan. Yang ketiga yaitu proses pembentukan keputusan. Dalam proses pembentukan keputusan ini, pikiran kita menggabungkan semua pendapat tersebut. Dalam proses pembentukan keputusan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keputusan induktif yang diambil dari pendapat khusus membentuk pendapat umum. Kemudian keputusan deduktif yang diambil dari pendapat umum membentuk pendapat khusus. Dan yang terakhir, keputusan analogis yang diambil dengan membandingkan pendapat dengan pendapat yang khusus yang ada. Teori-teori berpikir. 1. Teori psikologi asosiasi berpendapat di dalam alam kejiwaan manusia yang terpenting adalah sebuah tanggapan. Tanggapan merupakan unsur paling sederhana dan menjadi dasar sebuah aktivitas kejiwaan manusia, seperti perasaan, kemauan, keinginan, dan berpikir. Semua ini berasal dari bekerjanya sebuah tanggapan. 2. Aliran berpikir behaviorisme. Unsur yang paling sederhana yaitu adalah sebuah refleks, gerakan reaksi tak sadar yang disebabkan oleh adanya rangsangan. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input yang dimasukkan yang berupa stimulus dan output yang dikeluarkan berupa respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dianggap penting, tidak diperhatikan karena tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati. Yang dapat diamati hanyalah stimulus sendiri dan respon sendiri. 3. Psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt berpendapat proses berpikir pun seperti proses gejala psikis yang lain merupakan suatu kebulatan. Keaktifan psikis adalah merupakan suatu yang abstrak, yaitu proses yang tidak dapat diamati dengan alat indera. Sehubungan dengan pendapat para ahli psikologi Gestalt saat itu, maka ahli-ahli psikologi sekarang sependapat bahwa proses berpikir taraf tinggi akan melalui tahapan-tahapan yang runtut sebagai berikut. 1. Akan timbulnya masalah dan kesulitan itu harus dipecahkan. 2. Mencari dan mengumpulkan fakta yang dianggap ada sangkut pautnya dengan pemecahan masalah. 3. Taraf pengolahan pencernaan fakta diolah dan dicernakan. 4. Taraf penemuan dan pemahaman. 5. Menilai, menyempurnakan, dan menyocokkan hasil pemecahan masalah. Pengaruh berpikir pada belajar. Berpikir merupakan proses yang penting dalam pendidikan, belajar, dan pembelajaran. Proses berpikir merupakan suatu wujud keseriusan seseorang dalam belajar. Berpikir dapat membantu siswa untuk menghadapi persoalan atau masalah dalam proses pembelajaran, seperti dalam penerapan eksperimen, observasi, dan praktik lapangan lainnya. Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya kedudukan proses berpikir dalam pengembangan pribadi dan potensi siswa, pendidikan dan proses pembelajaran harus menyediakan membimbing siswa agar mampu mengembangkan keterampilan berpikir. Seperti 1. Guru membantu mengembangkan kemampuan keterampilan berbahasa siswa sebagai dasar berpikir. 2. Adanya proses pembelajaran dilakukan bukan hanya memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, akan tetapi dengan memberikan sejumlah pengertian dan konsep dasar yang fungsional tentang pengetahuan tersebut atau pengetahuan baru yang memicu perkembangan keterampilan berpikir siswa. 3. Guru dapat memberikan pengertian kunci atau konsep dasar agar siswa dapat berpikir cepat, tepat, serta mengembangkan kemampuan logikanya. Adanya pengaplikasian dalam proses berpikir dapat dilaksanakan siswa dengan memanfaatkan seperti dalam bentuk
kegiatan pelaksanaan ujian, pelaksanaan pembelajaran praktikum, dan pembelajaran berbasis